Masalah zaman now membutuhkan solusi zaman now. Outlier hadir untuk menyelesaikan masalah modular. Halo semua, selamat malam, selamat datang di channel Pace Crypto. Hari ini kita akan membahas tentang project baru banget ini. Project baru, teknologi baru, semuanya serba baru. Namanya adalah Outlier, kodenya ALT, dan sebentar lagi dia akan launching di Binance. Jadi saya rasa ini merupakan koin yang sangat penting sekali untuk dunia modular. Kita akan membahas secara dalam apa nilai yang diberikan oleh alt ini. Karena bagi saya, nilai yang diberikan oleh alt ini sangat tinggi sekali. Baik itu di segi keamanan, desentralisasi, ataupun skalabilitas. Menyelesaikan masalah trilema blockchain modular. Oke, kita mulai dari yang pertama, apa saja komponen dalam dunia modular blockchain. Ada yang namanya data availability layer, berikutnya ada layer 2. Seperti apa contoh dari data availability layer? Contohnya adalah misalnya Celestia, berikutnya Ethereum, berikutnya Near Protocol, dan juga Eigenlayer. Jadi data availability ini untuk penyimpanan data, seperti itu kawan-kawan. Berikutnya ada layer 2, mungkin sekarang yang cukup terkenal adalah Manta dan juga Arbitrum. Jikalau Manta menggunakan ZK Rollup, Arbitrum dan kawan-kawan menggunakan Optimistic Rollup. Intinya ini merupakan dua teknologi yang berbeda untuk melakukan rollup, ataupun untuk komunikasi antara layer 2 dengan data availability kawan-kawan. Berikutnya, ada satu komponen yang sangat penting sekali yang sekarang tidak banyak dibicarakan, padahal ini merupakan jantung dari yang namanya dunia modular. Apakah komponen tersebut? Komponen tersebut adalah sequencer kawan-kawan. Apa fungsinya? Ada banyak sekali fungsi dari sequencer ini, dan sekarang banyak sekali chain yang hanya menggunakan satu sequencer ataupun centralized sequencer. Apa fungsi dari sequencer? Yang pertama adalah melakukan agregasi transaksi ataupun pengumpulan transaksi dan menjadikannya satu. Berikutnya mengurutkan transaksi. Ini juga berbahaya karena ada peluang MEV. Berikutnya eksekusi transaksi di beberapa blockchain. Berikutnya membuat yang namanya pre-confirmation. Ini merupakan konfirmasi sementara sebelum akhirnya nanti dikonfirmasi oleh layer 1 ataupun oleh data availability layer. Berikutnya mengirim data dari layer 2 menuju layer 1 ataupun bloop ya. Bloop ini data di layer 2 menuju ke layer 1. Oke, kita lihat di sini apa fungsi dari alt layer dan mengapa bagi saya alt layer ini sangat besar dan sangat penting sekali untuk dunia modular. Seperti tadi kawan-kawan ada yang namanya data availability, sequencer, dan juga layer 2. Kita lihat di sini bahwa sequencer yang tunggal ini sangat berpotensi sekali. Sangat banyak ancaman di sini, baik itu censorship ataupun dia dapat semena-mena menyensor suatu transaksi. Berikutnya ada one point of failure ataupun jikalau dia gagal maka semuanya kacau. Maka itu kita butuh yang namanya banyak sequencer. Maka itu alt layer hadir untuk mendatangkan banyak sequencer sehingga timbullah yang bernama decentralized sequencer kawan-kawan. Ini sangat penting sekali, teknologi baru juga dan sangat merupakan concern utama bagi Vitalik Buterin juga. Dan lebih kerennya lagi, siapa yang menjalankan decentralized sequencer ini? Yang menjalankan adalah abang-abangan Ethereum kawan-kawan ataupun penjaga keamanan di Ethereum. Jadi selain mereka mengamankan Ethereum, mereka juga sekarang berjalan untuk mengamankan alt layer ataupun mengamankan sequencer-sequencer di alt layer kawan-kawan. Mengapa hal ini dapat terjadi? Karena ada yang namanya restaking ataupun penjaga-penjaga di Ethereum ini dapat juga menjaga jaringan-jaringan lain kawan-kawan. Dan ini merupakan teknologi dari Eigenlayer. Sehingga sudah jelas sekali apa efeknya. Yang pertama keamanan meningkat, berikutnya sudah pasti desentralisasi meningkat ya kawan-kawan karena dari namanya saja decentralized sequencer. Oke, jadi apa saja narasi yang ada dalam koin alt ini ataupun alt layer? Ada banyak sekali dan ini sangat multi naratif bagi saya. Yang pertama adalah narasi AVS ataupun Active Validation Service. Intinya ini merupakan service yang sangat penting untuk dunia modular, di mana untuk hal validasi dalam hal apapun dijadikan desentralisasi. Berikutnya, narasi modular, narasi restaking karena berhubungan juga dengan restaking, dan juga RAAS ataupun Rollup as a Service. Sudah ada beberapa project yang menjalankan RAAS ataupun Rollup as a Service, tetapi untuk alt layer ini lebih keren jauh karena dia terintegrasi dengan teknologinya yang sangat keren ini kawan-kawan. Oke, sekarang kita akan melihat apa perbedaan yang sekarang terjadi pada dunia modular dibandingkan dengan menggunakan project alt ini ataupun alt layer. Kita lihat di sini yang kiri merupakan yang sekarang, yang kanan merupakan yang alt layer kawan-kawan. Dimana yang pertama tentunya data di layer 2, berikutnya ada yang namanya sequencer, apa yang mereka lakukan, kita akan membahasnya nanti. Sudah ada perbedaan di sini, di mana jikalau di alt layer ada beberapa sequencer, jadi tidak hanya satu ya. Berikutnya, kita lihat di sini kawan-kawan, fungsi dari sequencer adalah yang tadi kita sebutkan dan juga untuk mengkompres dan juga menggabungkan transaksi menjadi satu. Berikutnya, perbedaannya sangat jelas di sini, di mana jikalau yang sekarang terjadi, ada yang namanya pre-confirmation, ataupun ini merupakan
konfirmasi sementara dari sequencer untuk nantinya dijadikan patokan untuk eksekusi pada suatu chain. Dan ini tidak memiliki nilai validitas yang tinggi kawan-kawan, karena ini hanyalah suatu pre-confirmation, dan yang melakukan hanyalah sequencer. Sedangkan pada outlier kawan-kawan, ada yang namanya validation, proof of validation. Apa ini? Ini merupakan sekelompok orang yang mereka memang ditugaskan untuk melakukan validasi secara mendalam sebelum akhirnya data diupload ke layer 1 ataupun data availability kawan-kawan. Berikutnya kita lihat di sini di mana pengujian validitas rollup state. Apa itu? Jadi kita harus menguji state dari rollup sebelum dan juga sesudah, apakah sesuai atau tidak. Jikalau yang sekarang terjadi, hal tersebut dilakukan oleh layer 1, sehingga ini sangat membuat finalitas transaksi sangat lambat sekali. Sedangkan pada outlier ini, ada yang namanya match. Ini merupakan lapisan terpisah yang diciptakan untuk melakukan validasi kawan-kawan. Dan ini juga merupakan sekelompok orang. Untuk validasi dari POV ini dan juga match ini, mereka menggunakan teknologi yang sangat keren intinya ya kawan-kawan, dan juga efisien. Jadi tidak perlu membuka semua datanya untuk memvalidasi suatu transaksi. Ini cukup advance juga. Berikutnya setelah match baru ada yang namanya data availability layer. Jadi sehingga menurut saya ini sangat jauh sekali, baik itu dari kecepatan finalitas, sangat jauh sekali jikalau di blockchain sekarang sekitar 13 menit untuk layer 2, cukup lama, sedangkan menggunakan alt layer hanya 10 detik dengan adanya match tadi. Berikutnya ada kemungkinan MEV attack karena sequencer bebas untuk mengatur transaksi. Mereka bisa curang dalam menyusun transaksi kawan-kawan. Mungkin mereka ingin front run ataupun sandwich attack mungkin para penggunanya. Berikutnya pada alt layer ini karena ada banyak node, tentunya ini sangat desentralisasi dan juga sangat menjunjung ethos dari blockchain itu sendiri kawan-kawan. Berikutnya yang terakhir, ini juga fitur yang sangat penting sekali bagi saya, di mana ada yang namanya restake rollup. Apa itu? Intinya jika kita ingin ikut mengamankan suatu jaringan, kita membutuhkan 2 token. Yang pertama adalah restake it dari Eigenlayer, ini sudah pasti. Dan yang kedua, dia ikut mengkontribusikan rollup token, baik itu di apps token ataupun rollup token. Sehingga apa? Sehingga nantinya rollup token dan juga di apps token pada jaringan-jaringan yang menggunakan alt layer ini memiliki fungsi lebih, yaitu ikut menjaga jaringan kawan-kawan. Dan nantinya node juga akan di-reward menggunakan 2 token ini, stake it dan juga rollup token. Intinya ini sangat penting sekali untuk meningkatkan keamanan dan juga kegunaan dari token-token di layer 2. Bagi saya ini merupakan proyek yang sangat penting sekali. Sekian dari saya, semoga bermanfaat.